Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Bu Guru berharap kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu ingat bahwa kalian harus mematuhi setiap protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker jika keluar dari rumah atau bepergian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelumnya guru akan melakukan presensi terhadap kalian. Silahkan kalian mengumpulkan foto kalian ke dalam WA grup Bu Guru. Pelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar materi pada subtema 1 pembelajaran 2, masih dalam tema 4 berbagai pekerjaan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengamati gambar pada video yang dikirim lewat WA Group, peserta didik mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. 2. Dalam berdiskusi, peserta didik dapat menggambar bangunan atau rumah impian dengan kreatif. 3. Dengan menyimak simbol-simbol Pancasila pada video yang dikirim lewat WA Group, peserta didik dapat menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan 3 hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dengan tepat. 5. Berdiskusi. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu memberikan 3 contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kalian mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang guru akan mengulas materi yang kemarin. Kalian kemarin telah mempelajari berbagai macam jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian kan? Nah, pekerjaan di sekitar kalian kan bermacam-macam. Ada yang petani, ada yang sopir, guru, pegawai, dan masih banyak yang lainnya kan? Nah, untuk pagi hari ini, Bu Guru ingin bertanya, siapa di antara kalian yang pernah melihat bangunan? Oh, pastinya sudah pernah melihat kan? Seperti pada gambar di belakang Bu Guru ini. Di sini ada gambar bangunan yang sangat megah. Nah, siapakah kira-kira yang menciptakan bangunan tersebut? Iya, benar sekali. Yang membuat bangunan adalah seorang arsitek. Apakah pekerjaan arsitek itu? Mari kita simak video berikut ini. Ya, ada shadingnya manisnya. Iya. Founder studio arsitek tropis Ren Katili dan founder atelier Riri Yakub menggagas gerakan Architects Live pada pertengahan 2015 lalu. Gerakan yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan profesi arsitek pada masyarakat ini dikemas dalam bentuk serial video di YouTube. Tak hanya berfokus pada rancangan estetika sebuah bangunan, Ren dan Riri berpendapat bahwa keterlibatan arsitek dalam mempertimbangkan sejumlah faktor seperti aspek lingkungan atau ketersediaan lahan dapat membuat bangunan berfungsi secara optimal. Hal ini coba dibuktikan Ren dan Riri dalam proyek Architects Live merancang hunian dengan luas tidak lebih dari 64 meter persegi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meski lahannya terbatas, kolaborasi Ren dan Riri mampu memaksimalkannya menjadi hunian 2 lantai. Orang banyak tahu arsitek itu meng-hire arsitek karena mau gayanya begini begitu. Tapi nggak cuma soal gaya, jadi arsitektur itu banyak aspek sih yang harus kita selesaikan gitu kan. Faktor fungsi, faktor juga kenyamanan dari kondisi iklim yang ada. Terus juga faktor kebutuhan ruang, baru yang terakhir ya estetik gitu. Selain lahan, Ren dan Riri juga percaya bahwa arsitek dapat membuat suatu hunian atau bangunan sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Hal inilah yang ditangkap oleh salah satu klien Architects Live, Edwin Arifandi, dalam mempercayakan arsitek untuk merancang rumah belajar anak disabilitas. Kita itu membutuhkan arsitek supaya segala sesuatu kebutuhannya, fungsi dari bangunan tersebut benar-benar bisa digunakan optimal oleh anak-anak difabel. Jadi dengan kondisi ini kita berharap memang ada arsitek yang memikirkan
dari kegiatan sehari-harinya, terus aktivitas sehari-harinya. Ren dan Riri sepakat, peran arsitek dapat membuat rancangan hunian bukan hanya memenuhi keinginan, namun juga menjawab apa yang dibutuhkan penghuninya. Adea Fitriana, Jakarta. Setelah kalian tadi mengetahui tentang video arsitek, kalian pasti tahu apa yang diperhatikan seorang arsitek. Salah satunya adalah komposisi. Nah, komposisi apa? Keserasian warna, bentuk, dan setelah kalian mengetahui apa yang diperhatikan seorang arsitek dalam membuat gambar, kalian juga bisa melakukannya seperti seorang arsitek. Nah, tugas kalian sekarang adalah menggambar rumah atau bangunan impian kalian. Tugas tersebut ada pada lembar kerja peserta didik yang telah diburu. Menarik bukan melakukan kegiatan menggambar? Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa seorang arsitek harus mempunyai nilai-nilai tertentu. Salah satunya adalah nilai kejujuran. Bagaimana tidak? Kalau seorang arsitek tidak jujur dalam membuat ukuran bangunan, maka yang terjadi adalah bangunan tersebut menjadi tidak sempurna atau akan cepat rusak atau roboh. Nah, untuk itu, nilai-nilai kejujuran itu seperti tertulis dalam salah satu simbol dari sila Pancasila, yaitu sila pertama. Di mana sila pertama itu bunyinya adalah apa? Ya, benar sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita belajar bersama sila-sila dalam Pancasila dan simbolnya beserta dengan maknanya. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Mengenal arti simbol Pancasila. Apa saja simbol Pancasila itu? Dan apa makna simbol Pancasila? Yuk, mari kita belajar bersama. Simbol Pancasila. Simbol pertama Pancasila, sila pertama adalah bintang. Sila Pancasila yang kedua, rantai. Simbol sila Pancasila yang ketiga adalah pohon beringin. Simbol Pancasila yang keempat adalah kepala banteng. Simbol sila kelima dari Pancasila adalah padi dan kapas. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang bermakna bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh sikapnya adalah ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus saling bersatu. Contoh sikapnya adalah menghormati orang tua, menolong teman, dan
Membantu ibu. Sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh sikapnya adalah merawat tanaman bersama keluarga, bekerja sama membersihkan kelas bersama teman. Simbol yang keempat adalah kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya adalah berdiskusi saat kerja kelompok, berdiskusi bersama keluarga menentukan tempat liburan. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas, artinya kebutuhan sandang dan pangan rakyat tercukupi. Contoh sikapnya adalah menghormati hak orang lain dengan bersikap tertib saat belajar. Suka menolong orang lain yang membutuhkan. Setelah melihat tayangan video, kerjakan kegiatan 2 pada LKPD pembelajaran 2. Tuliskan hasilnya pada lembar LKPD yang telah dibagikan Bu Guru. Kerjakan bersama temanmu. Selamat berdiskusi, semangat terus ya.